Israel saat ini berada dalam posisi keamanan paling rentan sejak negara itu berdiri, di mana mereka harus menghadapi serangan dari berbagai front. Secara simultan, strategi militer Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu kini bergeser secara radikal. Mereka sengaja melakukan eskalasi tinggi, seperti serangan terhadap fasilitas diplomatik, atau pembunuhan tokoh kunci di jantung Teheran, untuk memancing reaksi keras dari Iran. Tujuan akhirnya sangat jelas secara geopolitik, yaitu menciptakan situasi kekacauan yang begitu besar, sehingga Amerika Serikat tidak memiliki pilihan lain, selain melakukan intervensi militer langsung, demi menyelamatkan sekutu utamanya di Timur Tengah. Ini adalah upaya untuk memaksakan keterlibatan Washington dalam perang yang selama ini coba mereka hindari. Keterlibatan Amerika Serikat adalah satu-satunya cara bagi Israel untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran yang terkubur dalam di bawah tanah. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh kekuatan udara Israel sendirian, tanpa bantuan bom penghancur bunker, atau bunker booster milikas. Latar belakangnya adalah ketakutan eksistensial Israel, bahwa jika Iran berhasil mencapai ambang batas senjata nuklir, maka peta kekuatan di Timur Tengah akan berubah selamanya, dan posisi tawar Israel akan runtuh. Dengan menyeretas, Israel berharap bisa melakukan pembersihan total terhadap ancaman strategis mereka, dalam satu operasi besar yang didukung penuh oleh teknologi militer Barat. Namun, strategi menyeret sekutu ini seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sedang terpecah. Fakta lapangan menunjukkan bahwa Gedung Putih sedang berusaha keras untuk melakukan pivot di Asia guna membendung Tiongkok. Namun, setiap rudal yang ditembakkan Israel ke Lebanon atau Iran, justru menarik kembali sumber daya militer AS ke dalam lumpur Timur Tengah. Washington kini terjebak dalam dilema moral dan politik. Membiarkan Israel berarti membiarkan pengaruh sekutu terkuatnya hancur. Namun ikut campur berarti memicu perang regional total, yang akan menghancurkan ekonomi global, dan peluang politik domestik mereka. Masuknya armada kapal induk AS secara besar-besaran ke Mediterania Timur, bukan sekadar gertakan, melainkan persiapan untuk skenario kiamat. Jika Iran benar-benar mengaktifkan seluruh proksinya, faktanya, Iran telah menyiapkan ribuan rudal balistik, yang bisa mencapai pangkalan AS di Qatar atau Bahrain dalam hitungan menit. Sebagai balasan atas keterlibatan Amerika, eskalasi ini telah menciptakan jebakan keamanan, di mana setiap langkah defensif yang diambil oleh satu pihak, justru dianggap sebagai ancaman ofensif oleh pihak lain. Israel telah menekan pedal gas menuju konfrontasi terbuka, dan Amerika Serikat kini dipaksa menjadi tameng pelindung di garis depan peperangan yang paling tidak mereka inginkan. Puncak dari segmen pertama ini adalah pemahaman bahwa kita sedang melihat akhir dari era diplomasi yang hati-hati di Timur Tengah. Ketika strategi eskalasi mulai diambil sebagai jalur utama, maka dialog berubah menjadi deru mesin jet tempur dan ledakan rudal. Dunia kini melihat bagaimana ambisi satu negara untuk mempertahankan keamanan absolutnya bisa mengabaikan keamanan seluruh dunia dengan menyeret kekuatan nuklir ke dalam pusaran konflik. Strategi menyeret sekutu ini adalah pemicu pertama dari rangkaian domino, yang kini mulai merembet ke wilayah-wilayah yang jauh melampaui perbatasan Israel dan Iran. Front peperangan kini telah meluas secara dramatis, setelah Hizbullah di Lebanon mengaktifkan seluruh unit elite mereka untuk melakukan perang atrisi skala penuh terhadap wilayah utara Israel. Hizbullah bukan lagi sekadar milisi, melainkan aktor militer non-negara paling kuat di dunia, dengan koleksi lebih dari 150.000 rudal dan drone, yang sanggup melumpuhkan sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun. Masuknya Hizbullah ke dalam peperangan ini menciptakan tekanan fisik dan psikologis bagi masyarakat Israel, memaksa evakuasi ratusan ribu warga sipil, dan memecah konsentrasi militer IDF dari jalur Gaza menuju perbatasan utara, yang jauh lebih mematikan. Namun, api peperangan ini secara mengejutkan mulai merembet ke arah timur, tepatnya di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan. Latar belakang dari front baru ini
adalah sengketa wilayah garis Durand yang sudah lama membara, namun kini meledak karena vakumnya perhatian internasional di wilayah Asia Selatan. Pakistan, sebagai satu-satunya negara muslim pemilik senjata nuklir, kini harus menghadapi serangan sporadis dari kelompok militan yang berbasis di Afghanistan. Sementara Taliban di Kabul mulai menunjukkan taringnya untuk menguji kedaulatan Islamabad di tengah krisis ekonomi Pakistan yang parah. Gesekan di perbatasan ini menambah deretan perang berantai, yang membuat stabilitas benua Asia berada di titik terendahnya. Keterkaitan antara perang di Timur Tengah dengan gejolak di Pakistan dan Afghanistan bukan hanya soal geografi, melainkan soal aliran ideologi dan senjata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kelompok militan di wilayah Asia Selatan mulai terinspirasi oleh perlawanan di Palestina dan Lebanon, menciptakan gelombang radikalisasi baru yang sulit dikontrol oleh pemerintah setempat. Ketika Pakistan harus membagi fokus militer mereka di perbatasan barat, stabilitas di perbatasan timur dengan India juga menjadi sangat rapuh, menciptakan risiko konflik antara dua kekuatan nuklir Asia Selatan secara tidak sengaja. Inilah efek domino yang paling ditakuti. Sebuah krisis yang bermula di Mediterania, namun meledak di pegunungan Hindu Kush. Negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, kini berada dalam posisi netralitas yang mencekam, saat mereka melihat perang mulai mengepung wilayah mereka dari segala arah. Mereka tidak ingin terseret ke dalam perang Iran vs Israel, namun mereka juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jalur ekspor minyak mereka melalui Selat Hormuz bisa ditutup kapan saja oleh garda revolusi Iran. Ketakutan akan kehancuran visi ekonomi masa depan mereka membuat negara-negara kaya minyak ini berupaya melakukan diplomasi dua kaki. Namun ruang manuver mereka semakin sempit seiring dengan semakin panasnya mesin perang di sekitar mereka. Kesimpulan dari segmen ini adalah bahwa kita tidak lagi melihat konflik lokal, melainkan sebuah kebakaran regional total, dari Lebanon yang hancur karena roket, hingga perbatasan Pakistan yang dipenuhi debu pertempuran. Semua jalur konflik ini kini saling mengunci satu sama lain. Dalam sebuah jaringan kekerasan global, dunia sedang menyaksikan bagaimana deretan perang baru bermunculan seperti jamur di musim hujan, memanfaatkan kekacauan di pusat kekuasaan dunia, untuk menyelesaikan dendam lama yang belum usai. Inilah realitas dari fase awal Perang Dunia Ketiga, sebuah perang yang terdiri dari banyak front kecil, yang menyatu menjadi satu narasi besar kehancuran. Krisis Iran vs Israel ini telah menjadi panggung bagi Rusia dan Tiongkok untuk secara terbuka menantang tatanan dunia yang dipimpin oleh Barat. Rusia kini tidak lagi menyembunyikan dukungannya terhadap Iran. Moskow secara aktif mengirimkan sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur Sukhoi 35 ke Teheran, sebagai imbalan atas ribuan drone yang dikirim Iran untuk membantu Rusia di Ukraina. Bagi Vladimir Putin, semakin dalam Amerika Serikat terperosok dalam lumpur peperangan di Timur Tengah, semakin leluasa Rusia untuk mengatur ulang peta keamanan di Eropa Timur. Keberpihakan Rusia bukan lagi sekadar retorika, melainkan aliansi militer strategis, yang bertujuan untuk mematahkan dominasi NATO secara global. Tiongkok, sementara itu, menjalankan strategi catur besar yang lebih tenang, namun sangat mematikan bagi dominasi dolar Amerika Serikat. Fakta lapangan menunjukkan bahwa Beijing terus mempererat hubungan dagang dan keamanan dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, memposisikan diri sebagai penjamin stabilitas ekonomi melalui blok BRICS. Tiongkok tidak ingin terlibat dalam perang fisik, namun mereka menggunakan kekacauan ini untuk memastikan pasokan energi mereka aman, melalui kesepakatan rahasia dengan Iran dan negara-negara Teluk menggunakan mata uang yuan. Keberpihakan Tiongkok adalah keberpihakan pada sistem alternatif, di mana mereka berharap bisa keluar sebagai pemenang ekonomi. Saat Barat bangkrut karena membiayai perang yang tak berujung, sikap kekuatan besar ini telah memecah dunia menjadi dua kubu, yang saling bermusuhan secara permanen. Poros Barat yang dipimpin oleh ASEAN atau Israel, melawan poros Timur yang dipimpin oleh Rusia, Tiongkok, Iran. Latar belakang dari pembelahan ini adalah kegagalan sistem keamanan PBB,
yang kini sudah lumpuh total oleh hak veto dari kedua belah pihak di Dewan Keamanan. Dunia kini kembali ke era realpolitik yang murni, di mana kekuatan fisik dan aliansi militer menjadi satu-satunya jaminan kedaulatan bagi sebuah negara. Ketidakmampuan Barat untuk meredam agresi di satu front telah memberikan keberanian bagi Blok Timur untuk melakukan manuver serupa di front lainnya, termasuk ancaman terhadap Taiwan dan kedaulatan di Laut China Selatan. Bagi negara-negara menengah seperti Indonesia, keberpihakan kekuatan besar ini menciptakan tekanan diplomatik yang luar biasa besar untuk memilih salah satu pihak. Faktanya, ketergantungan kita pada investasi Tiongkok dan kebutuhan kita akan keamanan energi dari Timur Tengah membuat posisi bebas aktif menjadi semakin sulit dipertahankan dalam situasi perang total. Perang Iran vs Israel yang meluas hingga ke Pakistan Afghanistan memaksa kita untuk menyadari bahwa kedaulatan nasional kita sangat rentan terhadap guncangan di jalur maritim dan pasar energi global. Kita kini berada di tengah persimpangan sejarah, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang sangat berat bagi nasib bangsa di masa depan. Pembahasan puncaknya adalah pengakuan pahit bahwa tatanan dunia yang kita kenal sejak akhir Perang Dunia II sudah mati. Kematian diplomasi dan lahirnya aliansi militer baru ini adalah tanda-tanda yang jelas bahwa Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah proses yang sedang berlangsung di depan mata kita. Dunia sedang bergeser menuju sistem multipolar yang sangat tidak stabil, di mana kedaulatan bangsa kecil bisa dikorbankan kapan saja, demi kepentingan kekuatan besar. Masa depan dunia kini bergantung pada apakah para pemimpin negara masih memiliki nurani untuk menghentikan mesin perang ini, sebelum seluruh peradaban kita hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah kehancuran manusia. Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah bersih, net oil importer, yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global untuk menjaga napas APBN kita. Jika perang Iran vs Israel meledak dan menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia diprediksi akan melesat menembus angka $250 per barel, sebuah angka yang akan seketika menghancurkan anggaran subsidi BBM di tanah air. Dampak instannya adalah kenaikan harga pertalite, solar, dan LPG yang bisa mencapai 3 kali lipat, memicu efek domino pada biaya logistik seluruh bahan pangan. Perang di Timur Tengah tidak akan dimulai dengan bom di Jakarta, melainkan dengan hilangnya kemampuan daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional kita. Secara ekonomi, nilai tukar rupiah akan mengalami tekanan hebat, karena investor global akan segera menarik modalnya dari pasar negara berkembang menuju aset aman seperti emas dan dolar AS. Latar belakangnya adalah kepanikan pasar keuangan global yang selalu menyertai pecahnya perang besar, menyebabkan nilai mata uang kita bisa anjlok hingga level yang belum pernah terlihat sejak krisis ke-1998. Ini akan menyebabkan biaya utang luar negeri pemerintah membengkak, dan industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor akan mengalami kebangkrutan massal. Kita sedang membicarakan potensi depresi ekonomi nasional yang dipicu oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer dari perbatasan kita. Data perdagangan menunjukkan bahwa jalur maritim di sekitar Teluk Persia mengangkut sebagian besar kebutuhan energi untuk industri besar di Asia Timur, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jika industri di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melambat karena krisis energi, maka permintaan ekspor komoditas unggulan kita, seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit, akan jatuh drastis. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kesehatan ekonomi Asia. Jika mereka lumpuh, maka mesin pertumbuhan ekonomi kita akan ikut berhenti. Inilah realitas pahit dari globalisasi. Tidak ada satupun sudut di Nusantara yang akan aman dari radiasi ekonomi akibat ledakan perang di Timur Tengah. Secara sosial, polarisasi di media sosial akan meningkat tajam, seiring masuknya arus informasi dan propaganda dari kedua belah pihak yang bertikai, yang bisa memicu perpecahan di dalam negeri. Faktanya, isu Timur Tengah selalu memiliki resonansi emosional dan religius yang sangat kuat di Indonesia, sehingga kematian tokoh-tokoh besar
atau penghancuran wilayah suci, bisa memicu demonstrasi massa yang besar. Ketegangan ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan domestik. Di tengah krisis global yang sudah mencekam, kita tidak hanya akan berperang melawan kenaikan harga barang, tapi kita juga akan berperang melawan narasi yang memecah belah persatuan nasional kita sendiri. Puncak dari dampak nasional ini adalah ancaman terhadap ketahanan pangan jangka panjang bagi 280 juta rakyat Indonesia, karena terganggunya rantai pasok pupuk global. Faktanya, Rusia dan beberapa wilayah di sekitar konflik adalah produsen utama bahan baku pupuk dunia. Jika jalur ini terputus, maka produktivitas petani kita akan merosot tajam. Indonesia bisa menghadapi krisis pangan nyata jika kita tidak segera memiliki kemandirian produksi. Di tengah isolasi ekonomi dunia yang dipicu oleh Perang Dunia Ketiga, inilah alasan mengapa narasi geopolitik ini sangat penting, agar kita sadar bahwa kedaulatan pangan dan energi adalah satu-satunya pelindung kita saat dunia sedang membara. Sejarah dunia selalu membuktikan bahwa pembunuhan politik dan strategi eskalasi militer tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah dasar, melainkan hanya menunda ledakan yang lebih besar. Perang Iran vs Israel, yang kini mulai menyeret Pakistan hingga Afghanistan, adalah bukti nyata kegagalan sistem keamanan kolektif dunia, yang selama ini kita banggakan. Data dari berbagai simulasi perang menunjukkan bahwa dalam perang total antar kekuatan nuklir, tidak akan ada pemenang yang tersisa, melainkan hanya tumpukan abu dari peradaban yang gagal belajar dari masa lalu. Kita sedang mempertaruhkan ribuan tahun kemajuan manusia demi ego hegemoni yang berumur sangat pendek. Secara strategis, kita harus menyadari bahwa teknologi pembunuh saat ini, dari drone hingga rudal hipersonik, telah jauh melampaui kemampuan diplomasi manusia untuk meredamnya. Latar belakang dari krisis ini adalah paranoia antar negara, yang tidak lagi memiliki saluran komunikasi yang jujur, sehingga setiap tindakan dianggap sebagai ancaman eksistensial. Jika tatanan dunia baru yang lahir dari kehancuran ini adalah tatanan yang didikte oleh senjata, maka masa depan kemanusiaan akan menjadi sangat gelap dan penuh kecurigaan. Kita harus segera kembali ke meja perundingan sebelum jam kiamat benar-benar menyentuh angka tengah malam. Bagi Indonesia, posisi politik luar negeri bebas aktif kini bukan lagi sekadar pilihan diplomasi, melainkan strategi bertahan hidup yang sangat krusial. Faktanya, sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara dan suara penting di Global South, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menyerukan penghentian kekerasan sebelum domino terakhir jatuh. Namun, suara kita hanya akan didengar jika kita memiliki ketahanan ekonomi dan militer yang mandiri di dalam negeri. Kita harus berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menjadi aktor yang mampu menyeimbangkan ketegangan antara blok barat dan timur demi menyelamatkan kepentingan nasional kita. Puncak dari pembahasan ini adalah sebuah pengakuan bahwa Perang Dunia Ketiga mungkin tidak akan terlihat seperti Perang Dunia Kedua dengan invasi darat besar-besaran, melainkan perang yang menghancurkan kita lewat layar smartphone, harga pasar, dan kelangkaan energi. Faktanya, kita sudah berada di fase awal konflik tersebut, di mana garis antara damai dan perang sudah menjadi sangat kabur. Kesadaran kolektif untuk menuntut perdamaian harus lebih kuat daripada narasi kebencian yang disebarkan oleh para industri senjata. Masa depan anak cucu kita kini bergantung pada seberapa berani kita menyuarakan kebenaran di tengah lautan propaganda dan ambisi kekuasaan global. Sebagai penutup, Geonusa Journal ingin mengingatkan bahwa di tengah dunia yang mulai gila dan terbakar ini, senjata terbaik kita adalah pengetahuan dan kewarasan. Jangan biarkan diri kita terhasut oleh keberpihakan buta, karena pada akhirnya, kitalah yang akan menanggung beban dari setiap keputusan salah yang diambil oleh para pemimpin di sana. Mari kita jaga Indonesia, perkuat ketahanan pangan di lingkungan kita sendiri, dan tetaplah kritis terhadap setiap informasi yang masuk. Terima kasih telah menyimak analisis maraton ini. Tetaplah waspada, tetaplah bersatu, dan mari kita berdoa agar cahaya perdamaian masih memiliki celah untuk menyinari dunia yang sedang gelap ini.